Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi bersama saya di kali ini ngebet podcast beneran. Kalau kemarin-kemarin kembaran saya yang ada di sana, dan sekarang sudah ada tamu pertama kali di konten namanya ngebet podcast. Oke, mungkin ada beberapa yang belum tahu. Yang di depan saya ini adalah seorang siswa MTS 6 Jakarta kelas 8 yang informasinya dia ini ketua ekskul teater, Zahra Galbina. Iya, say hi lu dong. Halo. Nyantai aja Gal, kita ngobrol santai aja, namanya podcast. Jadi kita ngobrol, ngerumpi, ngudik gitu. Cuman yang menjadi menurut saya ya menjadi keunikan seorang di podcast itu ngobrol kita tanpa edit. Makanya pada saat kalau saya tanya, berhati-hatilah menjawab. Kameranya kemari. Jangan melengos ke sana, nggak kelihatan. Kalau tanda-tanda ada something dengan kameranya, kasih kode. Gimana Galbina, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ekskul kita langsung ke to the point atau kita jalan-jalan dulu? Langsung aja. Biar cepat. Ya, ini ngebet podcast di mungkin episode apa ya dibilang pertama kali ya kalau ngebet podcast. Kalau yang kemarin cuma parodi trailer, mudah-mudahan banyak yang senang. Kamu sendiri suka nonton podcast? Kadang nggak terlalu sering juga sih. Ya. Terus sampai selesai? Ya, kalau misalnya podcastnya sudah sampai selesai ditonton. Yang sesuai gitu ya. Kalau nggak sesuai, apaan sih? Gitu. Nah kalau kita kan kamu sekarang ada di konten ini, bakalan nonton sampai selesai atau enggak? Tahu deh. Iya, ya itu sih terserah sih. Yang penting saya kita cuma ngobrol ya, ngobrol. Nah kan yang saya tahu kita corona masih ya seperti ini ya, 2 tahun lebih mungkin kita corona. Mungkin saya langsung tanya gimana dengan kabar ekskul teater. Ya, selama corona ini belum ada kegiatan lagi sih, kan terhalang gitu kan. Belum ada pertemuan tatap muka juga. Belum ada. Iya. Jadi sekolah juga kayaknya belum diizinin ya. Belum dapat izin. Tapi kalau untuk komunikasinya sendiri sama pelatih, pembina itu bagaimana? Niannya? Agak susah juga soalnya waktu itu pelatihnya mau diajak Zoom, cuman nggak bisa. Nggak tahu, agak susah. Iya, sebelumnya saya mau tanya pelatihnya sekarang siapa? Masih yang Rudolf? Iya masih. Ya, legend sebenarnya kan. Cuman ya memang kondisi juga Pak Eyang Rudolf Puspa kan juga punya teater keliling ya. Iya. Yang sudah melanglang ngerasa seneng, bangga atau biasa aja punya pelatih seorang? Seneng sih, pernah lihat di YouTube-nya dan teaternya keren gitu. Keren. Pernah nonton bareng? Nonton bareng. Nonton pertunjukannya anak-anak teater keliling? Enggak, Belum pernah ya. Pengen. Saya 2 kali sebelum kamu mungkin kelas belum masuk atau kamu masuk udah corona belum sih? Udah. Oh udah. Sebelum corona saya 2 kali nonton. Keren banget. Asli. Saya terus baru ya kalau yang pertama kalinya memang itu ngerasa amazing banget gitu loh. Pembedanya teater dengan film menurut saya itu mereka pada saat ada kesalahan apa segala macam langsung diimprov dan gak ada istilah ulang. Alami jadi ya. Alami. Dan kita nonton teater bioskop mungkin kan agak sempet kadang suka ke kamar mandi gitu kan. Iya. Saya itu ngerasa saking takut ketinggalan ceritanya gitu loh, nggak mau bergegas, jujur nggak ngada-ngada sampai pernah yang keduanya itu kalau nggak salah 3 jaman kalau nggak salah itu nggak keluar sama sekali saya nonton dan sama anak-anak kakak kelas kamu berarti yang waktu itu. Keren banget. Kayaknya kalau sekarang latihan ya menurut saya sih lebih dipush lagi. Itu hawanya beda banget. Dari nonton bioskop itu beda banget. Serius.
keren-keren ketemu orang ya, walaupun mereka ya bukan artis. Menurut saya itu seorang artis yang sesungguhnya menurut saya. Amazing banget, keren sampai ini. Terus gimana motivasi kamu dulu ikut multimedia? Kok jadi sorry ya guys, karena pelatih multimedia dan juga ini sebenarnya anggota multimedia juga, jadi agak-agak sedikit ngaco ngomongnya ke multimedia mulu. Kalau kamu sendiri motivasi untuk jadi masuk ke teater dulu apa? Awal kelas 7 emang udah minat mau masuk teater gara-gara kakak alumni juga ekskul teater sebenarnya. Dan ngeliat YouTube MTS, lihat apa gitu, dan buat film pendek kan ada teater ya? Ya. Dan, tapi nggak maksimal. Dan itu keren menurut saya, jadi saya pengen aja coba ikutan. Ya, mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan corona, ya informasinya ya mudah-mudahan benar. Setelah nanti nih kita puasa masuk PTM lagi 100%, semuanya sih informasinya, semua siswa. Semoga ekskulnya bisa aktif lagi. Ya itu, karena sayang banget kan buat kamu pribadi selama ini gak latihan, gimana rasanya? Ya, jadi gimana ya, bengong-bengong doang ikut ekskul. Jangan-jangan gabut jadi ketua ekskul, gak ngapa-ngapa. Tapi nggak ada rencana teman-teman dari teman nian kamu ngapain kayak bikin apa gitu, ada gak ngumpul-ngumpul atau? Belum ada sih. Belum ada. Yang ngumpul-ngumpul silaturahmi. Kapan? Kalau misalnya ada waktu, kesempatan. Ya waktu sebenarnya ada, cuman kitanya yang terus kemana lagi ya? Sebelumnya berarti semenjak kamu gabung belum ada latihan, belum ada juga lomba berarti? Belum ada. Nah tapi kalau di angkatan kamu sendiri kelas 8 kan ya sekarang ya? Iya, kelas 8 angkatan kamu ada berapa orang untuk teater sendiri anggotanya? Sekitar 5-10 orang kayaknya. Sekitar 5-10 orang. Iya. Kenapa nggak digiring ke multimedia gitu? Jadi promosi multimedia sih. Gak juga sih, udah banyak terpusing saya ini. Itu khusus kelas 8 doang? Iya, kelas 8 doang. Nah kalau kelas 7-nya sekarang? Kelas 7-nya lebih banyak lagi sebenarnya. Lebih banyak? Lebih banyak. Kira-kira berapa banyaknya? 11, 12, ya lebih banyak sih. Tapi mereka gimana responnya? Gabung tapi belum latihan gimana gitu? Ya. Ada? Ya udah. Tapi grup dari WA ada nggak? Ada. Ada. Aktif juga, anggotanya aktif. Ngebahas apa? Gibahin orang? Ada dong. Paling ada yang nanya kapan Kak ekskul teater mulai aktif gitu. Kayaknya udah pada mau latihan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nih ekskul multimedia latihan secara daring, Zoom, bisa nggak ya? Soalnya mulai sih saya. Aduh, ekskul teater merencanakan latihan daring, bisa nggak sih? Pelatihnya nggak bisa dihubungin. Ya kalau misalnya ada niat mau ekskul latihan daring, cuman pelatihnya belum ada waktu. Pelatihnya masih mungkin dia karena juga udah senior ya, takut juga. Kamu kan kurir, katanya kurir, yang muda-muda kurir. Ya mudah-mudahan kita semua dari ekskul teater, jangan sampai salah lagi. Terjadi. Mudah-mudahan teater bisa. Ya kalau saya boleh saran ini aja, kalau memang pelatihnya belum bisa untuk datang bikin apa gitu, berkolaborasi sama anak multimedia. Kalau memang kalau misalnya mau bikin apa gelaran pertunjukan kan di BHS kan sekarang udah luar biasa tuh. Nah, siapin konsep ceritanya, siapa yang suka ngarang, suka mimpi, suka imajinasi, suruh bikin. Nah kamu nanti teater tampil, biar nanti teman-teman multimedia yang meliput. Kan kita kolaborasi, simbiosis, mutualisme.
siapin aja gitu kan. Emang kalau saya sih gerah pengennya sih, wah lah bikin lah gitu kan. Kalau saya, karena sayang, dikit lagi kelas 9, siu babai, nanti nggak ada kesannya kan. Nah terus kalau dari dukungan orang tua kamu sendiri gimana kok untuk ikut-ikut ekskul itu? Ya mendukung selama itu baik dan bisa latihan. Nah kalau saya mau tahu sih berapa banyak ekskul yang kamu ikutin? 3 doang sih. 3 doang. Teater, multimedia, sama robotik. Oh robotik, ya. Oh yang waktu itu saya lagi ngumpul-ngumpul kamu hai-haian sama Sima dulu ya? Iya. Cuma saya bingung, Sima punya bakat menurut saya. Kenal kan? Kenal? Sekelas gak? Enggak, beda kelas. Oh, sebenarnya dia punya bakat, cuman nggak tahu kenapa ya semenjak ada multimedia kayak diem aja, nggak tahu malu atau apa. Tapi menurut saya dia punya bakat juga. Ya, waktu itu sempat saya ajakin juga sebenarnya. Ya. Terus jawabannya? Terus habis itu kata dia, ya gitu sibuk deh, nggak mau, males gitu. Entar mungkin ngikutnya yang lobanya mungkin. Nah dari teater sendiri, kalau dari pembinanya itu gimana? Bu siapa? Bu Ratna. Nah, menurut kamu, opini pribadi aja, menurut kamu Bu Ratna tuh gimana dalam menjadi pembina teater? Palingan Bu Ratna kalau misalnya Pak Rudolf ini buat teater kan ada di YouTube, suka kirim linknya gitu doang sih. Oh ngasih referensi. Iya ngasih referensi. Pertanyaannya, seusia kamu tuh seneng gak sih kalau dikasih link video kayak begitu? Ya kalau misalnya seru, menarik saya suka. Lagi-lagi ya, menarik atau enggak itu adalah pilihan. Sesuai selera. Sesuai selera. Nah, terus kalau di MTS nanti kan ya kita bicara ke depan sekarang. Rencana mungkin apakah sudah ada setelah lulus dari MTS 6 mau kemana? Apakah mau ikut ekskul atau yang berorientasi teater atau multimedia lagi atau berpaling? Ya kayak ekskul ya kalau misalnya nanti. Iya selulus dari MTS 6 rencananya apa? Pengen apa? Ya pasti kamu punya impian kan? Punya keinginan, sebuah cita-cita. Gak ada? Ada. Nanti paling mau nerusin. Paling nanti mau nerusin multimedia kali ya. Iya kali. Mau nyoba nerusin jadi public speaker. Menurut saya sesuatu yang dimulai jangan berhenti di tengah jalan. Ya sebenarnya udah kayak dari teater masuk multimedia masih punya hubungan gitu. Karena ya kalau teater panggung orientasinya, kalau multimedia digital orientasinya, cuman beda orientasi doang. Ya terus kalau dalam belajar itu sendiri kamu ini nggak sih ngerasa bersama dengan kan susah juga dengan kegiatan-kegiatan? Soalnya yang aktif cuma multimedia doang, robotik pas semester 2 belum ada kegiatan lagi. Jadi nggak begitu terganggu ya dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah kalau di rumah sendiri seorang ketua teater, kalau di rumah itu kegiatannya apa? Ya sama sih sebagai siswi aja belajar. Oh di rumah jadi siswi juga. Belajar bantuin mama. Bantuin apa? Masak? Ya kadang. Sambil berolah peran? Enggak dong. Cabai kenapa mahal? Ya kali kan. Ya, berarti sama sekali belum ada latihan teater itu ya, belum, baik daring dan luring belum. Kangen, pengen banget. Pengen ngerasain gimana sih? Oh, berat. Nakut-nakutin gak? Canda ya, Eyang Rudolf, kita kan CS.
yang lu tolong follow-followan sama IG-nya MTS 6. Jadi tetap ngamat ngeliatin. Kadang pernah nih saya jadi gibahin tapi ini yang positif sih. Teater dong gitu. Dipublis. Ya mudah-mudahan ini bisa kepublis juga biar kita semua bisa pada saat nanti PTM bisa berlatih secara offline PTM itu semangatnya mudah-mudahan berkibar berkibar bendera ada nggak dari teman-teman kamu sendiri teater itu kan kalau kepengurusan ada berapa sih? Ada ketua, sekretaris 2 sama bendahara 1. Sekretaris 2, bendahara 1. Iya. Berarti jumlahnya 4. Iya 4. Only. Iya cuma 4. Gitu. Nah kalau kakak-kakaknya kan yang yang masih kelas 9 atau yang alumni ada gak yang ya ngajak bareng ngumpul atau apa gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau kelas 9 siapa ya? Saya nggak begitu familiar kelas 9 yang teater. Kak Safwa. Saya nggak apa. Saya nandain anak MTS itu cuman yang ikut organisasi yang sering ketemu di kelas 9 itu yang OSIS. Saya tandain pertama saya tandain mukanya. Kalau untuk ngapal namanya tuh berat. Kayak kamu aja kan saya nggak. Coba buka mukanya. Buka mukanya, buka maskernya untuk mengidentifikasi ini si Galbina ini sih ini. Nah kalau anak yang kelas 9 ya gitu saya nandainnya kebanyakan yang kenal OSIS jujur. Karena memang yang kemarin aktif OSIS kan. Nah kamu sendiri kenapa nggak gabung OSIS gak? Nggak gabung. Why? Kenapa? Nggak minat? Ya kurang minat aja sih. Soalnya kelihatannya OSIS terlalu sibuk gitu. Oh jadi kamu sibuk banget gitu? Iya. Yang nyantai aja. Ya. Ya tapi kan semakin sibuk kan berarti semakin punya nilai plus. Tapi semakin sibuk semakin dikit waktu yang kita dapat buat belajar, buat kegiatan lain kan. Kirain buat main-main. Bijak juga ya bertanya jawabannya. Iya. Kirain gitu kan ada yang punya motivasi lulus masuk MTS pengen masuk OSIS bla 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 gitu. Nah tapi kalau misalnya kita berandai-andai lagi ke SMA nanti, misalnya kalau di SMA kira-kira akan berubah pikiran kah atau tetap stay nggak usah ikut OSIS gitu? Mungkin masuk kalau misalnya SMA, soalnya katanya kalau misalnya jadi ketua OSIS ya kuliahnya bisa lewat itu kan jalur itu. Saya belum tahu tuh kalau itu. Ya. Kalau sekolah MTS kalau jadi ketua OSIS itu punya nilai tinggi dibanding pengurus-pengurus yang lain, dibandingin ketua ekskul nilainya lebih tinggi. Dia bisa milih. Tapi memang ya siapapun harus mengetahui perkembangan untuk PPDB. Sebagai ketua juga udah menjadi nilai plus, nanti bisa masuk jalur prestasi. Tapi bahasa saya masih agak rancu sih menurut saya. Jalur prestasi tapi pengurus, bukannya piala juara gitu. Ya mudah-mudahan sih nanti kamu yang kelas 8 bisa dapat juara, kan udah ketua juara. Singkir tuh yang ketua doang. Nah selama kamu jadi ketua teater, ada nggak yang orang-orang yang nggak suka atau iri atau apa gitu? Enggak sih, kan jadi ketuanya juga baru sekitar 3 bulan 4 bulanan, dan pada biasa aja. Oh yang kemarin pemilu raya itu ya? Pemilihan raya yang pemilihan. Jadi nggak begitu ini ya, belum. Jadi kategorinya enak apa gak sih di zaman sekarang ini kan era apa-apa online, apa-apa pemilihan pengurus, ketua, segala macam online. Enak atau enggak menurut kamu? Ada enaknya dan enggaknya. Enaknya jadi kerjanya menurun kan kalau misalnya.
Maksudnya nggak terlalu kerja berat gitu kalau misalnya online. Tapi kalau misalnya nggak enaknya ya nggak ngapa-ngapain, nggak enak juga. Secara fisik banyak nggak bergerak, tapi secara mikir sebenarnya banyak mikir tapi nggak kelihatan ya. Iya. Ya memang kalau saya ngelihat nian corona memang betul ada plus minusnya gitu. Cuman kalau yang tidak menangkap momen corona ini ya akan mungkin lebih cenderung ke nggak enak. Tapi kalau yang melihat sebuah peluang mungkin bisa menghasilkan atau manfaat. Ya, contoh kemarin lah yang anak, ya kan kemarin pada perkenalan ulang lagi kan anak-anak multimedia, dan ada yang bercerita bahwa ya ada corona buka online shop dan sampai jalan sampai sekarang. Nah itu kan berarti kan ya menurut saya itu berpikir cerdas gitu, ada peluang bisa nih kayaknya nyoba, ternyata benar. Tapi ada juga yang mager termasuk saya mager padahal nggak ngapa-ngapain mager gitu. Nah kamu sendiri apa ya, untuk adik-adik kelasnya nih misalnya, ini kan ya hitungan kalau pergantian pengurus di bulan apa, tahu Bulan akhir awal apa? Desember Januari sekitar segitu. Nah Iya kalau nggak salah sekitar segitu sih kemarin. melihat dari yang kemarin. Iya. Oke lah, pastinya sih kita juga belum tahu. Nah, kan ada mungkin menurut saya ada sesuatu yang belum tercapai di ekskul teater karena banyak ininya kan jarang pertemuan. Nah, untuk adik-adiknya nanti apa? Mungkin ada yang ingin disampaikan kalau misalnya dia jadi seorang pengurus ketua gantiin kamu. Coba lebih banyak buat kegiatan dioptimalkan. Kenapa nggak sekarang kamu? Jadi saya balik. Udah biar nanti sekarang udah optimal, nanti lebih optimal lagi. Nah, pertanyaannya sekarang udah dimulai belum? Belum. Tapi udah ada rencananya. Oh, udah ada rencananya. Ya mudah-mudahan ada hasil lah, minimal dalam ya walaupun kepengurusannya baru 3 bulan, ya buatlah 1 atau 2 karya dengan ekskul teater biar punya kesan. Ya kalau saya sendiri jujur saya karena memang senang, suka orientasinya sebenarnya senang ngumpulin siswa. Orang kerjaannya TU tapi ngumpulin siswa kan gimana keterkaitan itu. Maksudnya saya senang mendirect, senang dengan ya belajar kan keseharian kamu kan yang usia remaja 12 apa 13 apa usia 14 saya kan tebaliknya dari kamu gitu kan. Jadi saya bisa belajar apa sih kehidupan sehari-hari di usia 14-an itu gitu. Maksudnya riset belajar pada sewaktu-waktu nanti. Ya, pastinya kan saya kan punya anak masih bakalan menghadapi di usia itu kan. Itu makanya saya lebih senang ngumpul sama anak murid daripada yang sebaya saya. Kalau yang sebaya saya nanti lah makin tua. Kalau anak murid kan kalau dilihat orang awam, ih bapak itu bapak guru atau anak murid juga sih, badannya sama gitu. Jadi kita gitu. Saya karena udah berwarna aja jadinya kelihatan oh ini bapak ini mah gitu. Jadi ada nian gitu. Nah buat kamu juga saran saya ya banyak berapa ya, kalau bahasa YouTuber itu ya collab gitu dengan yang lebih tua. Bagaimana bisa nggak ngedirect dari kamu usia yang remaja bisa ngederek yang lebih tua. Misalnya di sini kan kamu ikut multimedia dan teater, kamu ngederek orang tua kamu, kakak kamu, kak bikin video gini yuk. Kakaknya juga teater juga kan? Iya. Suruh ini berolah peran, belajar biar lancar, biar lebih ini gitu. Ya kita rezeki kan siapa yang tahu. Cuman kalau menurut saya sekarang itu kan eranya digital. Apa-apa kegiatan apapun keterampilan yang kita punya digitalin, kan dasarnya itu
Nah, kamu punya teater, bakat teater, punya bisa olah peran, apalagi punya tandemnya kakak kamu, apalagi kalau misalnya abah sama umi kamu juga, biasanya sih pohon jatuh nggak jauh dari buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kemungkinan kan abahnya juga punya nyan, ayo wah kita bikin, kita viralkan dunia pertiktokan kayak apa gitu. Nggak mau main TikTok nggak? Enggak. Instagram? Main kok Instagram. Instagram main. Facebook? Enggak zamannya. Facebook itu zaman saya, zaman anak ya, kalau bahasa orang-orang sekarang anak milenial. Tapi kalau TikTok itu anak generasi Z gitu. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Kalau main ya gitu viralin. Kita kali aja kan ada rezeki dari media-media itu kan. Tapi ya terserah sih. Kita ngobrolin apa lagi ya? Tadi udah muter-muter. Kalau misalnya ini ada nggak sih Instagram teater? Siapa yang pegang? Kakak kelas belum. Oh belum dikasih. Belum. Aktif gak tapi? Enggak sih, udah lama nggak ada postingannya juga. Enggak tahu. Belum dikasih, emang nggak mau dikasih atau gimana? Nah itu saya kakak kelasnya aja. Dan saya tanyain. Ya kan pengurusnya kan udah berganti kan. Kalau menurut ininya kan harusnya turun. Iya, saudara. Tapi juga harus bertanya ini Instagramnya memang buat teater atau atas nama pribadi tapi mengatasnamakan teater. Kan ada juga yang kayak gitu. Soalnya saya juga pernah juga lihat kayak MTS 6 ada IG atas nama MTS 6 juga. Makanya saya daripada orang lain takutnya informasi yang abal-abal kan bohong. Kayak saya tergerak udah Instagramnya diaktifin. TikToknya sebenarnya juga udah diaktifin. Ada TikToknya. Ya, tapi jauh. Followernya baru berapa kemarin saya lihat 3 apa berapa gitu. Karena memang belum saya fokusin gerakin. Ada TikToknya. Tapi lagi-lagi saya brandnya pakai TV. Brandnya pakai MTS 6 TV gitu. Karena ya menurut saya itu sebuah kalau MTS 6 Jakarta doang kan ya udah ngejual sih gitu. Nah, cuman saya pengen ini lagi aja. Gitu. Ada masalah dari itunya? Enggak kan? Kalau soal hobi, saya juga sambil riset juga. Apa sih hobi makan atau kegiatan yang seneng kamu ini? Kalau misalnya ada waktu luang suka baca buku, novel, fiksi. Fiksi. Kamu bilang seneng dengan jawab fiksi. Bercanda. Ya fiksi juga, apapun fiksi kan semuanya di luar dari sebuah nggak masuk akal gitu kan, yang namanya fiksi kan. Tapi nggak apa-apa sih itu sebuah. Tapi kan ada genre-genre juga, ada science fiksi gitu. Iya. Fiksi ilmiah. Iya bagus. Terus apa lagi? Masak nggak? Suka nggak? Suka. Nggak bisa jadi YouTuber kuliner berarti. Bisa tapi paling makannya. Wah guys enak nih guys gitu ya. Terus apa lagi? Suka berenang juga kadang. Kalau misalnya Sabtu Minggu kan nggak ada kegiatan, iya kan. Punya kolam renang pribadi? Ya, enggak dong. Kali, nggak apa-apa. Terajak saya. Enggak. Saya juga suka berenang, cuman ya nggak jadi prioritas. Tapi kalau saya hobi olahraga saya yang dari dulu kecil futsal. Saya hobi banget. Makanya pada saat kalau hari Jumat kalau bisa nggak ada kegiatan untuk saya. Kalau ada anak-anak, Pak, gimana kita latihan Jumat atau apa? Nggak ada hari Jumat. Walaupun karena futsalnya hari Jumat. Walaupun kita jam 1 aja, Pak, nggak ada. Karena takutnya pada saat jam 1 mulai belum selesai jam 4 kan. Jadi nggak ini. Makanya udah hari Jumat selalu. Tuh yuk. Nggak tahu kenapa sih cinta banget dengan futsal kalau saya. Benar-benar. Pelatihan ini aja udah sampai berapa tahun? 5 tahun ada. Setiap Jumat ini. Makanya ya tapi nggak jago sih. Nggak tahu, bingung. Emang skillnya segitu doang kan. Padahal tiap Jumat. Ya mudah-mudahan semua hobi
Saya sih cuma dikasih pesan, bukan kasih pesan. Saya dapat apa-apa contekan bahwa bekerjalah sesuai hobi. Karena walaupun itu nominalnya kecil atau enggak ada, tapi karena hobi, have fun tetap. Syukur-syukur nominalnya gede, have fun kan. Gitu. Terus kembangin aja hobi kamu, jangan diberhentikan, sayang. Mungkin ada yang mau disampaikan, sesuatu terakhir buat yang nonton ini. Ya mudah-mudahan video podcast kita, Ngebet Podcast, jadi sebuah inspirasi kan. Apa? Dia mikir. Gubrak dia mikir. Di besok kan udah mau puasa, mungkin minta maaf ya, atau maaf selamat. kalau misalnya ada salah, selamat menjalankan ibadah puasa. Rumahnya iklan banget ya. Diarahin dulu. Ada podcast gitu ya. Udah Itu aja. Oke, Kak Bina, makasih banyak. Luar biasa hari ini saya diberikan waktu, beliau mau ngobrol sama saya, walaupun mungkin jujur saya juga nggak tahu mau ngobrol apa. Cuman awalnya ya cuma itu, saya pengen ngobrol sama ketua-ketua ekskul yang ada di MTS 6. Cuma pengen lebih menunjukkan bahwa MTS 6 ada ekskul ini. Mudah-mudahan Ngebet Podcast ini menjadi konten rutin. Setiap hari apa juga belum tahu, tapi ya inilah permulaan. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan, jangan kapok ngobrol sama saya. Enggak ini kan, enggak menegangkan kan muka saya. Sangat friendly kan. Oke teman-teman, semuanya saya pamit. Terima kasih Galbina sekali lagi sudah mau hadir ke sini. Sampai ketemu lagi di podcast Ngebet Podcast selanjutnya. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Galbina.